Halo semua, kembali lagi dengan saya di Kobi Movie. Kemarin Mimin prediksi si monyet kecil itu reinkarnasi dari gorila api. Dan banyak subscriber Mimin yang bilang kalau cewek yang Shihao ketemu itu reinkarnasi dari Phoenix api. Kita akan mendapatkan jawabannya di part ini, jadi nonton sampai akhir ya guys. Oke kalau gitu, kita akan melanjutkan dari yang kemarin. Kita akan masuk ke One Measure J part 4. Selamat menonton. Di part sebelumnya, desa batu telah hancur, dan sekarang mereka pindah ke tempat baru. Shihao yang kembali ke desa batu untuk menaruh tanda agar orang tuanya bisa menemukannya. Tiba-tiba dia menemukan bayi gorila api dan menamainya Mao Qiu. Dia juga bertemu dengan seorang wanita yang seumuran dengannya. Shihao pun bertanya siapa dia dan berasal dari desa mana. Nama wanita itu adalah Ling Er. Ling Er pun mengelilingi Shihao. Dia memperhatikan Shihao. Ling Er memberitahukan bahwa 4 monster tertinggi bertarung untuk mendapatkan harta gunung dan telah menghancurkan kedalaman gunung, yaitu tempatnya Shihao. Dan Mao Qiu adalah salah satu pelakunya. Benarkan di part kemarin Mimin telah memprediksi kalau monyet kecil ini adalah reinkarnasi dari gorila api. Ling Er pun memintanya, tapi Shihao menolak. Ling Er pun mengatakan, kau tidak tahu siapa aku. Shihao menebak kalau dia adalah wanita pembohong. Ling Er pun ingin membeli Mao Qiu dan memberikannya uang, tapi Shihao tetap menolaknya. Uang sebanyak itu bahkan bisa membeli seluruh desa batu. Shihao tetap bersikeras membawa Mao Qiu pulang dan menjadikannya sebagai peliharaan. Ling Er yang marah pun mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Shihao. Dan pertarungan pun terjadi. Ling Er pun mengeluarkan sayap api dan menyerang Shihao. Ling Er berusaha merebut Mao Qiu darinya dan terus menyerang. Shihao membalas menyerang dan berhasil mementalkan Ling Er. Shihao pun memilih untuk pergi. Tapi Ling Er sengaja menangis yang membuat Shihao merasa iba. Ling Er pun mengatakan selama Shihao tidak memakannya, maka dia akan memberikan segalanya. Sejak awal Shihao sudah tahu kalau Mao Qiu bukanlah monster biasa. Dia hanya sengaja ingin membawanya kembali ke desa untuk menyembuhkan lukanya. Ling Er mengatakan, Mao Qiu sudah menghancurkan desamu, tapi masih ingin kau sembuhkan? Tapi Shihao menjawab dia melihat Mao Qiu sangatlah imut dan dia menyukainya. Shihao pun menyerahkan Mao Qiu kepada Ling Er. Dan muncullah kuda terbang dan orang yang berjubah putih. Dia mengatakan, Yang mulia, ayahmu telah mengkhawatirkanmu dan memintanya untuk kembali. Ling Er pun mengembalikan Mao Qiu dan bertanya kapan ayahnya akan membiarkannya bebas. Tapi bahkan Ling Er pergi ke ujung dunia, ayahnya tetap akan mencarinya. Ling Er pun berpamitan kepada Shihao dan meminta agar Shihao menyembuhkan si Mao Qiu. Dan Ling Er pun pergi. Ling Er memperhatikan Shihao dari jauh. Kemungkinan Ling Er ini adalah anak dari kaisar atau anak dari raja, tapi kita masih belum tahu. Shihao bersedih karena semua orang punya ayah dan ibu, sedangkan ayah ibunya Shihao entah kemana. Shihao pun kembali ke desa. Dewa Willow mulai menyembuhkan Mao Qiu. Hidupnya tak perlu dikhawatirkan, tapi tubuhnya begitu rapuh dan kesadaran rohnya mulai terkikis. Mungkin akan sulit untuk sembuh. Dewa Willow pun menyuruh Shihao untuk merahasiakan masa lalunya Mao Qiu ini, supaya tidak membuat malapetaka ke semua orang nantinya. Kita tahu kalau masa lalunya Mao Qiu adalah gorila api besar yang merupakan salah satu monster tertinggi. Tetua klan mengatakan Shihao telah melihat hancurnya kedalaman gunung tempat mereka tinggal. Dan mulai sekarang tempat ini akan menjadi desa batu baru. Dan besok tim pemburu akan pergi untuk melihat situasinya. Dan warga pun bubar. Tetua klan pun memberikan Shihao harta karun. Itu adalah harta tulang singa kuno. Run di dalamnya masih menyala.
Dengan itu bisa membantunya menyempurnakan jurus singa kuno miliknya. Xiahao tidak mengerti rune itu, tapi lama-lama pasti dia akan mengerti. Tulang itu juga akan sangat membantu kultivasinya di masa depan. Xiahao pun bertanya dan meminta tetua klan untuk jujur. Apakah ayah dan ibunya tidak menginginkannya? Tetua pun menjawab, janganlah bicara omong kosong. Mereka tetap memikirkan Xiahao. Tapi kedalaman gunung sudah hancur. Kenapa mereka masih tidak mencariku? Hari ini dia telah bertemu dengan seorang anak yang bernama Ling Er, yang ayahnya akan mencarinya bahkan sampai ke ujung dunia demi anaknya itu. Gimana dengan ayah dan ibuku? Xiahao merasa iri sekaligus sedih. Tapi tiba-tiba Dewa Willow menjawab kalau orang tua Xiahao memiliki masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh orang biasa. Xiahao bertanya di mana mereka. Semuanya ada dalam kesadaran roh miliknya. Saat Xiahao mengingatnya, maka akan mengerti apa yang telah terjadi. Dewa Willow pun mulai mengeluarkan tungku untuk mengaktifkan kesadaran roh Xiahao. Kalau Xiahao berhasil mengangkat tungku ini, maka ingatannya akan mulai kembali. Tetua bertanya berapa berat tungku itu. Beratnya adalah 100.000 kati atau setara dengan 60 ton. 60 ton itu setara dengan 2 truk kontainer dan dengan posisi semuanya terisi penuh. Berat benar itu. Xiahao sekarang berada di alam transformasi darah yang hanya bisa mengangkat beban maksimal 30 ton. Bukankah ini terlalu keras untuk Xiahao? Memang ini sangatlah sulit. Tapi kalau Xiahao berhasil, maka dia akan mendapat keuntungan tanpa akhir. Xiahao pun mencoba untuk mengangkatnya. Dia bahkan terpental sebelum mendekatinya. Tapi tiada kata menyerah untuk ayah dan ibunya. Dia harus terus berlatih. Xiahao mulai memperkuat dirinya. Singkat cerita, di kedamaian hutan, Xiahao dan teman-temannya mencoba mendekati kuda bertanduk. Mereka menyelam layaknya ninja Hattori, tapi Xiahao gagal. Dan muncullah Mao Qiu dan Ziyun. Mao Qiu dan Xiahao berhasil dilumpuhkan dengan listrik kuda bertanduk. Malamnya, Xiahao menemukan bahwa harta singa kuno itu adalah teknik guntur, dan Xiahao mulai mencoba menyerapnya. Dan Xiahao akhirnya mendapatkan kekuatan guntur. Kekuatan guntur ini berguna juga untuk Xiahao nanti mendekati tungku itu. Hari demi hari, Xiahao terus mencoba mengangkat tungku dan terus berlatih melawan kuda bertanduk. Xiahao sedikit demi sedikit bisa mendekati tungku. Dia terus berlatih dan akhirnya dia mulai mengangkat tungku, tapi masih gagal. Kali ini dia berhasil menaklukkan kuda bertanduk dan dia pun sudah semakin besar. Xiahao sekarang sudah remaja. Dan tibalah waktunya untuk mencoba mengangkat tungku itu lagi. Sekarang dia telah menembus puncak tertinggi alam transformasi darah. Dan dengan mudah mendekati tungku tersebut. Dan dia pun mulai mengangkat tungku seberat 60 ton itu. Sangatlah berat, tapi akhirnya dia berhasil. Dewa Willow pun memberikannya ingatan dan muncullah tempat kaisar yang ada di part 1. Menurut Mimin, Dewa Willow sengaja tidak langsung memberikannya ingatan soal orang tuanya, karena Xiahao masih belum cukup kuat waktu itu. Jadi, Dewa Willow mencoba mengetes Xiahao dengan memberikannya tungku seberat 60 ton, sekaligus membuat Xiahao terus berlatih agar semakin kuat. Karena Xiahao yang kita tahu, dia sangat ingin bertemu dengan orang tuanya. Kalau sampai ketika Xiahao masih kecil dan diberitahu tentang fakta orang tuanya, dia pasti tidak akan tinggal diam dan langsung menerjang ke tempat kaisar. Sedangkan posisi dia masih belum cukup kuat. Makanya Dewa Willow memberikan tes sekaligus membuat dia akan semakin kuat. Tujuannya nanti dia bisa melewati masalah-masalah yang akan dia hadapi dan sudah siap untuk menerima masalah orang tuanya yang begitu berat. Kita ingat orang tuanya melawan kaisar, jadi Xiahao mesti kuat dulu lah. Dan selesai untuk part 4, seperti yang Mimin prediksi kemarin ternyata benar. Kalau gorila api berinkarnasi menjadi monyet kecil, dan sekarang dipelihara oleh Xiahao dan dinamakan Mao Qiu, yang artinya bola bulu.
Ada beberapa subscriber Mimin juga yang menebak kalau Ling Er adalah reinkarnasi dari Phoenix Api. Kalau yang dari Mimin lihat dari kekuatannya sih benar. Dia punya kekuatan yang sama dengan Phoenix. Tapi kekuatannya lemah. Terus dia juga punya orang tua yang dimana bikin Mimin makin ragu kalau dia adalah reinkarnasi Phoenix. Tapi jikalau benar, gimana dengan kedua monster jahat, yaitu macan listrik dan burung langit juga yang ikut andil dalam merebut harta gunung? Apakah mereka berinkarnasi juga? Kalau berinkarnasi, kemungkinan nanti mereka akan bertemu lagi dan mulai bertempur lagi dong. Ya bisa jadi. Selain itu, Mimin di part sebelumnya juga menebak kalau bayi yang akan dikorbankan oleh Kaisar itu adalah Shihao. Dan kedua orang tuanya lah yang bertarung melawan Kaisar di part 1 kemarin. Sekarang sedikit demi sedikit mulai ketahuan nih asal-usulnya Shihao. Yang masih Mimin tunggu-tunggu itu gimana kabar kedua orang tuanya Shihao. Kan setelah mereka melawan Kaisar, apakah mereka kalah atau bagaimana? Terus gimana ceritanya Shihao bisa sampai ke desa batu? Jadi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Di part selanjutnya harusnya ada beberapa pertanyaan yang bakal terjawab guys. Contohnya mungkin nanti Shihao bakal tahu kalau orang tuanya melawan Kaisar karena di scenes terakhir ditampilkan tempatnya si Kaisar. Semoga aja terjawab gimana hasil pertarungan kedua orang tuanya. Oh iya, buat kalian nih yang bilang namanya bukan Shihao, namanya itu Xiao Tianmin. Sebenarnya Xiao Tian itu panggilannya guys. Nama aslinya itu Shihao. Jadi makanya Mimin tetap panggil Shihao. Oke, selesai untuk part 4 Wine Measure Jie, donghua yang sangat bagus menurut Mimin. Part selanjutnya minggu depan lagi ya guys, kita menunggu episode terbaru dari donghua ini. Jadi mohon bersabar aja ya. Oke, kalau gitu ketemu lagi di video selanjutnya. See you!